kepribadian bangsa, ideologi nasional, tujuan bangsa, kepribadian manusia Indonesia dapat dikembalikan pada sifat asasinya. Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani seluruh warga negara Indonesia, termasuk kita di sini yang ada di Australia Barat, dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penghayatan yang mendalam atas nilai-nilai dasar Pancasila akan memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Indonesia yang berkepribadian Pancasila. Tantangan tentu ada. Pada saat ini muncul era milenial, di satu sisi telah memperkaya warna kalangan anak muda. Anak muda yang mengenal dunia media sosial, mengenal kemajuan teknologi dan lain sebagainya, di sisi lain menjadi tantangan bagi upaya pelestarian Pancasila di kalangan generasi milenial muda Indonesia, di tengah derasnya arus euforia perkembangan zaman. Untuk membentengi diri dari berbagai ekses pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya memecah bangsa, maka kita harus kembali kepada Pancasila. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah berkembang secara alamiah dari perjalanan panjang sejarah, berisikan pandangan hidup, karakter, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila itu ialah semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, harga diri, dan kebersamaan. Pancasila harus dijadikan cara hidup oleh seluruh anak bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Generasi milenial atau pemuda-pemudi harus berada di depan, memegang obor untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, sehingga masa depan dan nasib generasi penerus bangsa tidak berada di arah yang salah. Dalam hal ini, ketuhanan yang Maha Esa merupakan spirit kebangsaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan watak, karakter, dan kepribadian bangsa. Persatuan Indonesia merupakan ikatan bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan media atau wadah dan alat kebangsaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan kebangsaan. Saudara-saudari yang saya banggakan, 1 Juni 2020 menjadi penanda bahwa Pancasila sudah berusia 75 tahun. Rentang waktu yang tidak pendek melalui berbagai dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Apakah Pancasila masih relevan dengan kondisi negara dewasa ini? Apakah Pancasila masih mampu menjawab setiap tantangan di era perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0? Apakah Pancasila masih bisa menjadi bintang pemandu bagi masyarakat Indonesia, khususnya 90 juta generasi milenial yang menjadi calon-calon pimpinan bangsa Indonesia di masa depan? Bahkan di era pandemi ini, di tengah COVID-19, apakah Pancasila telah mengilhami ekspresi kemanusiaan kita dalam meringankan beban sesama, sekaligus mentaati ketentuan pembatasan demi keselamatan saudara sebangsa setanah air? Di dalam pertanyaan-pertanyaan itu terkandung refleksi pengamalan Pancasila mulai dari sila pertama hingga kelima, jika saja kita mau merenungkannya. Ini adalah tugas kita bersama agar Pancasila sebagai nilai universal terus relevan dengan generasi hari ini dan masa depan, maka perlu diadakan upaya-upaya yang sungguh-sungguh untuk melestarikan Pancasila dari generasi ke generasi secara bersinambungan, bak estafet yang tak terputus, dan dari satu generasi ke generasi prime mover demi kemajuan negara Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu, di tengah krisis multidimensional yang sedang melanda dunia saat ini, Pancasila adalah cahaya penuntun untuk mengenal kembali jati diri bangsa dan perekat untuk mempersatukan perbedaan. Atas dasar keperluan itu, KJRI PERT hari ini menyelenggarakan diskusi lintas generasi
guna melestarikan penghayatan dan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen di era digital. Semoga diskusi ini dapat menjadi salah satu mata rantai upaya kita untuk terus menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Dengan semangat gotong royong menuju Indonesia maju, semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati dan mencerahkan hati dan pikiran kita semua. Demikian pembukaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap. Oke. Terima kasih Bu Konjen atas sambutan yang memberikan semangat dan juga memberikan dorongan bagi kita untuk melanjutkan diskusi kita di sore hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama penyebutan Pancasila oleh Adinda Claire, generasi masa depan Indonesia atau panelis cilik kita. Kepada Adinda Claire kami persilakan. Kita mungkin tanya-tanya Adinda Claire dulu kali ya. Sebelum kita masuk ke Ada Claire. Hai. Iya, jadi saya sangat terinspirasi oleh Claire. Tahun 2018 ya, Claire itu masih kecil, lebih kecil, maksudnya 2 tahun yang lalu ya sayang ya. Itu dia sudah bisa melafalkan Pancasila dengan sangat baik. Dan bukan hanya melafalkan, ternyata dia sangat memaknai Pancasila itu, pentingnya Pancasila itu. Jadi kami sekarang ajak Claire untuk sedikit bincang-bincang, dan nanti tentunya kita akan minta Claire untuk menyampaikan Pancasila ya, dan sudah dia hafal dari beberapa tahun, dari 2 tahun yang lalu. Sebelumnya Claire, saya mau tanya, I think you speaking English ya, it's okay, you can express yourself in English, if it is more easy for you, but next time will be in Indonesian ya sayang ya. Oke, saya mau tanya, Claire, bagaimana Claire memandang Pancasila? How do you view Pancasila? Pancasila for me is a great foundation. I'm really proud of it. Pancasila represents souls of Indonesian people. We tolerate and respect each other. The most important thing is unity in diversity. Very good, Claire. You already know the meaning. Udah tahu maknanya ya, pentingnya Pancasila dan bagaimana Indonesia sangat berbangga memiliki Pancasila ya, Claire ya. Ini Om Doni mau tanya juga nih kayaknya nih. Om ya. Mungkin kakak aja. Halo Claire. Claire, ini ada satu pertanyaan. Apa harapan Claire untuk teman-teman muda di Indonesia? What Claire wishes for Indonesian friends about Pancasila? I really want to inspire all my friends, especially young generations, to be proud of Pancasila, because Pancasila has a great value in it. Be kind, respect each other, unity, and do the best for our beloved country. Even though I was born here, my parents keep telling me a lot of things about Indonesia. That's why I'm so proud of Indonesia. That's why we should be proud of Indonesia together. Terima kasih banyak Claire, semoga teman-teman kamu juga sama ya seperti Claire ya, memahami dan mencintai Indonesia dan menjalankannya nilai-nilai dari Pancasila yang tadi sudah kita bahas. Kakak Doni, mungkin sekarang waktunya kita minta Claire untuk menyampaikan Pancasila ya. Kayaknya stand up saya. Udah berdiri ya? Udah ya? Pancasila dulu. Bapak Ibu yang lain kalau nggak bisa berdiri nggak apa-apa, kami aja di sini. Satunya kameranya mungkin tidak sesuai untuk berdiri. Silakan Claire menyampaikan Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Claire. Terima kasih, Claire. Terus menginspirasi teman-teman ya. Terima kasih ya. Sekarang kita lanjut ya. Silakan Kakak Doni dilanjutkan. Terima kasih
kasih Bu. Nanti saya datang lagi ya. Iya Bu. Baik Claire, terima kasih Claire yang telah memberikan pesan dan juga harapan bagi kita semua, terutama generasi muda Indonesia, agar menjadikan Pancasila sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki agenda ini, yaitu diskusi panel menjiwai dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen dalam era digital. Telah hadir bersama kita Pak Nanda Valis, kader pemantapan nilai kebangsaan yang dalam kesehariannya merupakan diplomat Indonesia yang saat ini bertugas di KJRI Pak. Pada Pak Nanda kami persilakan untuk mengatur Pak. Ya. Pak Nanda akan menyampaikan sedikit paparan mengenai kilas sejarah, refleksi, dan proyeksi masa depan Pancasila sebagai nafas kebangsaan RI. Setelah paparan akan ditanggapi juga oleh dua panelis, yaitu Pak Ridwan Al-Makassari yang merupakan Presiden AIPSA 2019 dan juga kandidat doktor di University of Western Australia, dan juga ada Saudari Nina Gunawan, Ketua Presiden PPIA Western Australia. Pada Pak Nanda kami persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Doni, saya sebenarnya nggak mau paparannya, ini kan kita obrolan. Ya. Tapi perkenankan saya menyapa dulu yang dihormati Ibu Konsultan Pengadaan, kemudian yang kami muliakan dihormati Bapak Ibu sekalian, Pak Ridwan, Mbak Nina, dan Bapak Ibu sekalian hadirin pada sore hari yang berbahagia ini. Memang tidak kita coba untuk menjadikan ini semacam obrolan barangkali. Saya cuma ingin memulai dari critical questions. Kita terbiasa untuk melihat barangkali Pancasila itu sebagai sesuatu yang sudah ada, sudah menjadi bagian dari sebelum kita lahir sudah. Nah, kita coba ingin lihat sebelum Pancasila lahir. Jadi sebelum Pancasila lahir. Karena ada sebuah meta narasi tentang Pancasila. Ya, nanti mungkin barangkali saya mau berangkat dari kita memahami jiwa Pancasila sebelum dia materialize gitu, masuk menjadi di ranah kehidupan masyarakat. Tadi Adik Claire itu menyampaikan sesuatu yang sangat menggugah semangat kita, the great foundation. Kalau bisa kita lengkapi itu Pancasila adalah great foundation for a great nation. Karena memang kalau kita lihat dibandingkan dengan kelahiran bangsa-bangsa lain, bukan ngecap karena bahasa Indonesia nih Pak, tapi memang sesungguhnya begini. Dibandingkan dengan misalnya katakanlah founding documents-nya katakanlah Amerika Serikat atau Republik Prancis, Pancasila ini jauh di depan, jauh di depan. 13 kolonies di dunia baru itu baru mengadres mengenai misalnya the rights of communities, rakyat terhadap taxation. Itu yang diadres waktu revolusi Amerika. Kalau Pancasila itu justru lebih jauh dari itu. Dia tidak membahas mengenai detail, tapi justru bisa mengadres semua detail. Contohnya, katakanlah mau taxation masuk gitu ya, itu masuk dalam dua, bisa kurang-kurangnya 3 sila. Persatuan, kemudian manusia yang adil dan beradab, karena teks itu adalah untuk social retribution, dan tentunya keadilan sosial. Yang membuat Pancasila itu lebih adalah dia bukan hanya for the sake of taxation, tapi karena bahasa Indonesia ini manusia insan-insan yang spiritual, sehingga itu keadilannya ya karena pengabdian khidmat kepada Tuhan, bersatunya ya karena Tuhan. Kemudian dia bermusyawarah mencari jalan terbaik itu juga karena supaya rukun bersama hamba Tuhan. Dan adil itu harus adil secara sosial. Kalau kita menyembah Tuhan tapi tidak adil, jadi satu sila itu saling menjiwai sila yang lain. Nah itu yang barangkali mungkin bisa menjadi kenapa kok lahirnya Pancasila itu seperti yang kita kenal sekarang. Karena ada sebuah meta narasi yang kalau istilahnya Bung Karno, ini istilahnya migrasi. Pancasila itu digali dari bumi Indonesia. Jadi artinya proses itu sudah ada sebelum Indonesia lahir, diumumkan resmi tahun 47.
Karena nilai-nilai itu sudah hidup di Nusantara itu sudah sejak kita. Dan itu adalah wawasan kebangsaan. Jadi masalah-masalah apapun yang kita hadapi sekarang ini sebetulnya bisa kita kritisi, bisa kita bedah dari perspektif Pancasila. Biasanya kalau pertanyaan Bukis itu punya moderator, ini saya nggak mau menanyakan, saya nggak mau ngambil peran moderator, mungkin saja. Jadi nanti kita berangkat dari titik. Pak Nanda, satu persoalan menarik. Kita melihat soal spirit Pancasila itu mulai menurun di benar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, betul. Terima kasih Pak. Memang ini suatu PR, tapi suatu ideologi itu kan terlihat ke, kalau bisa saya katakan kesaktian ya. Saya ada hari kesaktian Pancasila nanti ini hari lahirnya kesaktian. Itu ketika dia diuji. Kalau mengenai ujian, Pancasila ini pertama kalinya diuji. Kalau boleh saya kutip beberapa bilangan tahun yang barangkali Bapak Ibu yang sudah cukup senior mengalami juga peristiwa ini. Ini kita juga sekaligus memantik ini ya, memantik rasa penasaran kita. Saya akan sebutkan angka 1948. Itu ujian pertama Pancasila. Yang kedua, 1949. Itu ujian kedua Pancasila. Terus 1955. Kemudian 1965. Ini saya ambil beberapa sampel saja. Ada yang sifatnya berupa tantangan, berupa pemberontakan. Dan pemberontakannya saya pilih yang ideologis. Soalnya ada 3 macam pemberontakan. Ada yang karena ideologi, ada karena aspirasi yang tidak tertampung, ada karena sepakat. Jadi yang saya filter ideologi aja. Tahun 48 itu tantangannya dari spektrum ekstrim kiri. Itu dari paham Marxisme, Sosialisme, Komunisme. Kemudian 49 itu adalah dari ekstrim kanan. Yang tahun 55 itu dalam hal kontinuitas struktur kelembagaan, itu pemilu pertama. Nah, yang berikutnya adalah 1965. 65 itu adalah episode kedua dari 48. Nah, ini kalau mau ditarik garis benang emasnya ini sebenarnya ada satu pola di mana Pancasila ini kan sudah titik tengah dari semua aspirasi yang ada di Indonesia. Mulai dari aspirasi ekspresi spiritualitas, ekspresi etnis dan sebagainya. Yang menjadi lawannya Pancasila itu pasti yang ekstrim. Yang ekstrim. Jadi nggak bisa ekstrimnya kanan, bisa ekstrimnya kiri. Kalau bahasa kami itu eka-eki. Kalau eka itu ekstrim kanan. Jadi bukan Pak Eka, bukan Eki. Yang paling bahaya itu adalah eka, itu bukan orang. Nah, nanti kita akan melihat kenapa sekarang itu kok disebut pilihan akhir oleh kebanyakan pengamat, misalnya. Karena barangkali dua ekstremitas itu mencoba hadir kembali. Memanfaatkan gelombang sejarah. Jadi kita harus lebih dewasa melihatnya. Artinya harus bisa tegas kita sikapi dengan cara kita sadarkan orang bahwa ini bukan barang baru. Artinya jangan heran juga, jangan takjub dengan apapun argumen yang mereka sampaikan, karena ini sudah barang lama ya. Hanya jangan sampai gini, kita jangan sampai mengalami amnesia sejarah. Itu yang harus saya kira inisiatif kita hari ini bertepatan dengan sama persis dengan kurikulum kami ketika jadi kader Pancasila Panas, karena memang kita intinya menempatkan historik perspektif itu dalam perspektif yang benar. Ini memang pergulatan antar narasi sebetulnya. Ekstrim kanan ya ada lagi, ekstrim kiri ya ada lagi. Mencoba untuk memanfaatkan seperti itu. Nah, tugas kita adalah menempatkan Pancasila sebagai kembali ke titik temu kebangsaan. Saya kira itu Pak. Tetapi jangan khawatir, Pancasila sampai sekarang tetap sakti kok, tetap bertahan. Gitu kan, dimanapun ceritanya, dimanapun ceritanya. Karena itu memang sudah fitrahnya bangsa Indonesia. Baik, Pak Nanda. Berangkat dari persoalan-persoalan yang tadi Pak Nanda sebutkan, kita sering melihat ada kesan bahwa Pancasila dan agama ini sering bertentangan. Bagaimana dari perspektif kebangsaan Pak Nanda? Ya, bahkan ini yang memang kita ini, kalau ada orang mengatakan Pancasila dan agama itu bertentangan, mungkin dia
Saya yakin dia tidak baca dua-duanya. Dia tidak baca teks kitab suci, dia tidak baca Pancasila. Pembacaan Pancasila itu ya nggak bisa baca lafalnya saja, dia harus dipahami tentang narasi. Cukup bisa kita katakan begini. Meta narasi yang saya sebutkan tadi itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu kita ingin lepas dari belenggu, semua belenggunya penjajah. Sehingga kita membangun satu narasi di mana identitas kita itu bisa tersatukan tanpa ada yang tertinggal. Makanya ketuhanan yang Maha Esa diawali bukan. Yang tertinggal cuma yang ada Tuhan. Ya. Siapapun yang punya satu konstruk keimanan kepada Yang Maha Kuasa, dia sudah ternaungi oleh Tuhan. Dan dia diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mengekspresikan dia punya devosi kepada ilah, kepada zat yang disembah sebagai Tuhan alam semesta. Bukan hanya itu. Dan itu bisa diakui juga, bukan hanya ketuhanan, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bukan hanya. Jadi bahkan kalaupun ada misalnya kredo keimanan di Indonesia yang kebetulan dibawa oleh orang Eropa, dia tidak harus dihapuskan karena penjajahan dihapuskan. Yang salah itu penjajahannya, bukan kredo keimanannya. Nah ini kan, jadi kalau misalnya Abrahamic Creed ini kan ketuhanan yang Maha Esa itu kan itu bisa mempersatukan seluruh, bahkan semua tradisi keimanan. Dan jadi bukan hanya melihat Pancasila dari perspektif kebangsaan, tapi juga melihat Pancasila dari perspektif kerohanian. Mungkin itu yang kurang. Sehingga dia mengira Pancasila itu harus bertentangan. Jangan-jangan cuma dia yang bertentangan dengan dua-duanya. Saya khawatir gitu. Tapi ya ini kita tidak ya. Kita ini kan obrolan santai. Artinya ya kan bisa menginspire kalau bisa, ya syukur, kalau enggak mudah-mudahan enggak sekarang episode gitu. Kemudian Pak, bagaimana kita mengembalikan penghayatan akan Pancasila ini tentang dewasa? Ya, kalau mengembalikan penghayatan berarti kembali ke alam pikirannya para founding fathers and mothers gitu. Saya sering ditegur gitu sama teman-teman founding fathers juga gitu ya. Founding fathers dan mothers yang benar. Kalau nggak ada mothers ya nggak mungkin ada. Jadi founding fathers and mothers kita itu gimana? Boleh mungkin kita sebagai beragam muslim ya, bukan melalui tamsil, terutama amsal. Para founding fathers dan mothers kita sering menggunakan tamsil bahari. Tamsilnya tamsil bahari. Seolah-olah mengisyaratkan wawasan Nusantara itu punya bahari. Ini tidak membahas wawasan Nusantara ya. Kita bahas ini. Tamsil kan tamsil bahari. Misalnya pendayung di antara kota, atau navigating turbulent oceans. Kan berarti itu tersirat. Kita ada di satu kapal itu ada di lautan yang penuh tantangan. Nah, berarti Pancasila itu kita maknai as such, sebagai sebuah bahtera. Kalau dalam kitab suci ini bahtera Nuh, tempatnya bahasa Indonesia berhimpun. Nah, sila-silanya itu ya tiang-tiang layarnya. Gitu. Yang layarnya. Satu patah semua, Pak. Karena kalau kapal layar itu kan saling antara tiang terikat dengan kuat. Satu roboh semua. Jadi tidak bisa berpancasila hanya dengan satu sila saja, dengan dua sila, dengan tiga sila, empat, nggak bisa. Jadi harus semuanya. Nah ini kira-kira pendekatannya seperti itu. Jadi mau zaman apapun saya kira, salah. Terima kasih Pak Nanda. Kami persilakan Pak Ridwan Al-Bakasari untuk memberikan pendapatnya atas apa yang telah kami diskusikan. Silakan Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam Pancasila. Pertama sekali saya berterima kasih kepada KJRI yang telah memprakarsai perayaan Hari Lahir Pancasila pada hari ini. Terima kasih Bu Konjen, para narasumber, dan khususnya Pak Nanda tadi yang telah Sinyal kali ya. Halo Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan.
sinyalnya dulu ya. Itu kok mute. Halo Pak Ridwan. Itu mute. Unmute. Nampaknya ada gangguan teknis. Ya, unmute. Kita bersabar sebentar. Klik. Mungkin ya. Sambil kita menunggu saluran Pak Prito untuk kembali, saya mungkin pindah ke Saudara Nina. Halo Nina. Ya, halo. Silakan Nin, ditanggapi apa yang tadi sudah kita obrolkan. Pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih. Saya sudah diundang untuk menjadi salah satu panelisnya. Hanya ingin mengingatkan saya bahwa saya tidak dalam bidangnya sebenarnya, cuman saya akan memberikan penglihatan terhadap Pancasila dari istilahnya generasi milenial, karena saya salah satunya. Menurut saya Pancasila masih relevan ya di era milenial ini, karena Pancasila tersebut sangatlah memberikan nilai-nilai kehidupan yang menurut saya sangatlah penting, di mana dengan banyaknya toleransi dan intoleransi yang terjadi, especially kayak di between kayak generasi-generasi muda sekarang, menurut saya tertanamnya Pancasila dari kecil, dari rumah, yang menurut saya merupakan akar dari semua individual, sangatlah penting, dan bukan hanya dalam saya ingat dan saya bisa melafalkan dengan jelas, namun perlu ditanamkan bahwa Pancasila perlu ada di luar kepala. Itu mungkin menurut saya pandangan dari saya sendiri yang merupakan generasi milenial terhadap Pancasila sendiri sih, Pak. Baik, terima kasih Nina. Pak Nanda mungkin. Ya, memang yang penting sekarang bahwa estafetnya itu bukan. Nah, memang ini sudah sekian lama. Dan rata-rata yang menyaksikan dan merasakan situasi dan suasana hari-hari kelahiran, menjelang kelahiran. Rata-rata usianya sudah sangat senior. Gimana caranya menghadirkan penghayatan yang sama, meskipun generasinya sudah berganti. Cuma seni yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Yang terjadi sekarang di kalangan era milenial ini, dan itu bukan hanya melibatkan generasi milenial. Sekarang ini bahkan generasi senior pun termilenial. Karena kalau dulu orang itu mau rapat, sebetulnya sekitar peristiwa lapangan saja tidak ada lapangan. Sekarang di lapangan lunas itu orang harus ke lapangan lebih ada. Nah, sekarang ada lapangannya yang ke rumah, lapangannya yang di rumah. Nah, tantangannya adalah ketika diskursus publik di lapangan virtual ini dilaksanakan dari kenyamanan, zona nyaman seseorang di rumah. Kadang-kadang dia lupa bahwa dalam berinteraksi itu dia harusnya menggunakan sopan santun rumah. Kalau di luar rumah, orangnya silakan saja sesukanya. Tapi kalau di dalam ruang publik walaupun virtual itu dia harus seperti kalau ke lapangan fisik, dia mulai dari tata krama dan sebagainya. Ini yang kayaknya sederhana saja. Nanti imbasnya bisa ke sila persatuan, sila keempat, sila semua sila akan terdapat. Artinya kebiasaan ini jarang atau tidak terlewatkan. Karena seringkali gini, kalau di lapangan virtual adalah kan kita ngomong, tapi begitu ketemu bukan orangnya biasa aja. Tapi harusnya kan sudah nggak bisa diambil apa yang dia katakan. Kalau membahas masalah klub sepak bola dan bisa bagaimana kalau masalah negara. Sehingga mungkin bisa mulai dari awal di generasi kita ciptakan diri kita sebagai kader untuk menebar sopan santun kebangsaan di dalam era milenial, khususnya di ruang ini yang mungkin generasinya Mbak Nina ini ujung tombaknya. Ya, ujung tombaknya Mbak Nina sebagai generasinya. Kita ya orang semester contohnya juga. Tiba-tiba di dalam alam virtual itu orang generasi itu bisa rela beda dengan cara
Itu yang mungkin bisa kita. Baik, terima kasih Pak Nanda. Pak Ridwan sudah bergabung bersama kami, Pak Ridwan. Iya, ya maaf. Tadi tiba-tiba hilang ya. Saya nggak tahu kenapa tadi. Apa-apa, Ya, Pak. ya mungkin saya ingin menyampaikan sedikit gagasan yang saya kembangkan dari yang disampaikan oleh Pak Nanda yang sangat baik tadi, bahwa sebenarnya Pancasila ini kan sebuah ideologi negara yang sudah sangat jauh ya, melampaui zaman ya. Artinya dia digali dari pengalaman dan kultur yang hidup di bumi Indonesia, bumi Nusantara. Saya mungkin ingin menyampaikan satu peristiwa sejarah di mana ketika Bung Karno diasingkan dan dibuang di Pulau Flores pada tahun 1930-an karena dianggap membahayakan kepentingan kolonial Belanda. Apa yang dikerjakan oleh Soekarno sehari-hari adalah menghabiskan waktunya untuk membaca dari jam 5 pagi sampai jam 8, kemudian setelah itu dia menghabiskan waktunya berjam-jam duduk merenung di bawah sebuah pohon sukun yang besar. Nah, di situ dia menghabiskan waktu hampir setiap harinya sambil memandang lautan yang luas, dan ketika satu hari dia terhentak menyaksikan ketika ada seorang nenek tua yang rumahnya hampir roboh, kemudian masyarakat yang ada di Flores ketika itu kemudian rame-rame mendirikan rumah nenek tua tersebut. Soekarno kemudian terhentak dan mengatakan inilah watak daripada bangsa ini sebenarnya, yaitu gotong royong. Nah, peristiwa gotong royong yang ditemukan di Flores sebenarnya juga ditemukan Soekarno di banyak daerah di Jawa, kemudian ketika dia dibuang misalnya di Sumatera dan juga di Papua, dia mengatakan bahwa gotong royong inilah adalah salah satu intisari atau inti daripada Pancasila. Nah, persoalannya kemudian adalah bagaimana generasi milenial yang tadi sudah disampaikan menghadapi tantangan dari ekstremisme kanan misalnya, dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Katakanlah misalnya gerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah. Nah, menurut saya gerakan kaum milenial inilah yang menurut saya sangat penting untuk bisa menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Bagaimana caranya? Yang pertama menurut saya adalah mahasiswa atau generasi muda ini jangan melupakan sejarah ya. Jangan melupakan sejarah karena kita memandang Pancasila ini sebagai sebuah hone bersama, sebagai rumah besar. Nah, kalau kemudian kepemudaan atau pemuda yang merupakan harapan bangsa ke depan itu kemudian gagal menangkap semangat Pancasila sebagai pandangan dunia, sebagai ideologi dan dasar negara kita, maka kemungkinan negara kita ini akan berada di ambang bahaya, dihantam oleh, misalnya di Papua sendiri banyak yang merasa bukan menjadi bagian dari hone bersama Pancasila misalnya. Banyak kalangan Muslim yang masih terpengaruh oleh romantisisme untuk mendirikan negara Islam. Kemudian banyak juga kalangan yang terpengaruh oleh ekstrem kiri untuk mendirikan negara sosialisme. Padahal semuanya ini kan sudah bubar. Ideologi Leninisme dan Marxisme di Uni Soviet itu kan hanya bertahan 73 tahun misalnya. Kemudian negara Yugoslavia dengan bangunan sosialisme juga hanya bertahan 35 tahun. Nah, kita beruntung memiliki Pancasila yang menurut saya bisa menjadi sebuah perekat, ya, common denominator atau titik temu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanda, yang bisa mempersatukan seluruh perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Saya kira mungkin itu yang satu pemikiran yang mungkin saya bisa sumbangkan di dalam pertemuan ini.
Terima kasih Pak Ridwan atas pemikiran dan juga ulasannya yang komprehensif. Karena kita langsung buka aja seksi tanya jawab. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin bertanya langsung saja disampaikan. Kami mungkin buka 2 sesi dulu untuk yang pertama. Silakan Bapak Ibu bisa mengajukan tangan atau ditulis saja di kolom chat. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, sambil menunggu penanya dari Bapak Ibu saudara-saudara kita semua, Pak Nanda, seperti disampaikan dalam sambutan poin bahwa generasi muda kita ini sekitar 90 juta itu data seperti itu. Kemudian kemajuan teknologi juga begitu besar. Nah, bagaimana kita membawa generasi muda atau generasi milenial memaknai Pancasila dalam di tengah teknologi, kemajuan teknologi yang begitu besar? Iya, itu pertanyaan yang relevan sekali Pak, karena memang ini adalah periode di mana terjadi lompatan. Jadi kalau dulu kan dari agrikultur ke industri ke awal informasi itu dia sifatnya dia sangat signifikan sekali. Tapi ini kan sekali lagi tidak ada ini apa minim support hukum, tidak ada yang ya. Nah itu jadi apapun perkembangan Pancasila itu akan ada di sini untuk dilaksanakan sesuai dengan konteks betul. Contohnya sekarang kalau dulu misalnya orang itu kalau gotong royong di ND adalah bentuknya menegakkan kembali rumah seorang siswa yang sudah hampir roboh. Sekarang barangkali kita menghadapi development challenge, tantangan pembangunan global dalam bentuk development. Yang termasuk juga di dalam satu negara masih ada satu disparitas yang harus kita kalau menyimpangkan negara secara bangun mungkin akan sangat berat. Tapi kalau gotong royong ini diterjemahkan langsung oleh masyarakat secara civil society, dan itu berarti kan spontan. Ya, jadi itu bisa menjembatani termasuk digital kan. Jadi misalnya sekarang ketertinggalan karena akses informasi tidak. Less bandwidth means less economic progress. Kan bisa sedekah bandwidth. Entah berbagi bandwidth dengan berbagi password, wifi atau apa. Jika dia bisa bikin startup misalnya, itu kan sederhana. Tapi bermakna. Jadi sekarang di era digital ya, digital kindness yang kita ekspresikan kepada sesama. Dan itu adalah ekspresi kemanusiaan, ekspresi persatuan, dan ekspresi keadilan sosial. Karena sekarang koneksi digital equals to economic opportunity. Itu bisa diaplikasikan. Bukan tidak membuat Pancasila menjadi besar, justru semakin aktual. Tinggal orangnya saja, udah menerapkan gitu. Nah ini tugas kita bersama, kita sampaikan. Ini tugas kita. Narasi ini harus kita bangun, sehingga kesadaran untuk mengaktualisasikan nilai Pancasila itu menjadi pikiran pertama yang timbul di benak setiap warga negara. Apapun yang bisa dilakukan untuk bangsa negara dan sesama saudara setanah air, itu kita lakukan aja di mana-mana. Apakah ada cara yang lebih efektif lagi untuk generasi muda bisa memahami Pancasila dengan mudah? Saya harus cek ya, apakah di Play Store itu di Android sudah ada. Itu kan boleh juga kalau ini menggunakan app yang bisa membuat dekat. Ya, dulu kan saya waktu itu dibesarkan dengan hafalan butir-butir Pak. Itu sebenarnya tidak selalu jelek dalam pengertian untuk memahami. Itu sudah zaman kemudian digital. Pemaknaan itu kan bisa terus, saya kira ini bagian dari pelaksanaan tugasnya dan pembinaan istilah media. Barangkali bisa diperkaya dengan masukan dari rekan-rekan. Tapi pendekatan seperti pokoknya gini, setiap ada satu domain terbuka di kita misalnya gitu. Ketika itu waktu itu masih ranahnya berupa dalam lingkup kemerdekaan. Tapi setelah kemudian menjadi negara, sudah tenang, kokoh, hadir di dimensi kedua yaitu
kebebasan bersama. Sementara yang berikutnya ya cyberspace. Ini kan fifth domain of human activity kan, cyberspace. Ada digital Pancasila. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Nanda. Bapak Ibu sekalian, jika ada yang bertanya kami persilakan. Silakan mengajukan tangan atau ditulis di kolom chat. Nampaknya belum ada Pak Nanda. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Nanda. Pancasila ini secara filosofi merupakan dasar pembangunan karakter bangsa. Bagaimana peran pemuda generasi milenial ini dalam membangun karakter bangsa? Ini memang dari sejak kita sebelum merdeka, generasi muda itu selalu berperan sebagai kelompok. Selalu. Makanya bukan sumpah orang tua, tapi sumpah pemuda. Ya kan? Nah, itu sila ketiga ya, sudah dibangun. Ya. Kalau sila pertama tidak usah dibangun lagi, itu sudah dilalui. Ya kan? Tapi bersatunya itu melalui sumpah para pemuda. Gitu. Kemudian yang kemudian bergabung ke dalam BKR setelah dari peta itu juga yang sepuh-sepuh jarang. Pak. Itu rata-rata pemuda antara 15 sampai jadi artinya pemuda itu menjadi mendobrak, antara mendobrak. Artinya mendobrak untuk menciptakan yang lebih baik, bukan sebaliknya ya, itu ya ini harus dipahami. Berarti yang mempelopori Pancasila di era digital ya para pemuda. Itu banyak. Seperti apa? Ya mau terserah itu para beliau yang punya masa depan ya. Kita kan cuma dari ada itu. Ya walaupun sih nggak terlalu tua juga, tapi kan ya masih nggak muda lah gitu. Ya. Gitu Pak. Baik Pak Nanda, terima kasih banyak Pak Nanda. Bapak Ibu sekiranya ada yang ingin bertanya? Pak Domi, Bernard Tampu Bolon, boleh mohon izin bertanya Pak? Silakan Pak Ben. Pak Nanda, saya pengen tahu Pak tentang BPIP Pak. Kenapa pemerintah sampai membentuk adanya BPIP? Dan apakah BPIP bisa diundang datang ke Perth Pak untuk juga berbagi program dan juga visi misi dari BPIP Pak. Demikian Pak Nanda. Terima kasih Pak Bernard. Jadi BPIP itu dibentuk setelah sekian lama badan serupa, terakhir itu namanya BP7. Kebetulan lokasinya itu berdekatan dengan lokasi gedung lahirnya Pancasila. Pada saat transisi menuju demokrasi 1998, sempat ada kegamangan karena diidentifikasi seolah-olah kalau dibentuk badan yang membina itu menjadi seolah-olah itu boleh dikatakan apa pendiktean atau interpretasi. Tapi setelah di kemudian hari kok ternyata dirasakan itu tetap diperlukan, tentunya dengan diselaraskan dengan aspirasi masyarakat yang sudah hidup di alam demokrasi. Sehingga BP7 tidak dilahirkan kembali, tapi disempurnakan dalam bentuk BPIP. Makanya dilakukan dari dinamika dan tantangan yang hidup di tengah masyarakat dan melingkupi Indonesia baik secara nasional maupun untuk terkait mengenai apakah bisa diundang untuk berbagi, saya kira sangat bisa Pak, tapi jangan menunggu datangnya mereka. Kalau misalnya sekarang masih datang kepada interaksi penerbangan nasional, bisa di-engage dari sekarang, ada websitenya. Kemudian bisa disampaikan segala aspirasi dan gagasan itu, dan itu terbuka. Bisa juga kalau dari perspektif ketahanan nasional ada engagement dengan Lemhanas, dan itu kan paralel kita harus membuat dari segi ketahanan. Terima kasih. Terima kasih Pak Nanda. Saya pikir bagus sekali ya, terutama untuk generasi muda kita yang ada di sini, terutama karena mereka juga mungkin banyak yang tidak lahir di Indonesia, sehingga pemahaman akan Pancasila buat generasi muda kita yang ada di Australia, juga di Australia Barat, saya pikir kita perlu lakukan secara berkesinambungan Pak, supaya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila juga boleh ditumbuhkan buat mereka, meski secara emosional mereka mungkin tidak terikat dengan Indonesia secara khusus. Demikian Pak Nanda. Terima kasih penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Ben. Pak Nanda, kita ada satu pertanyaan. Ini terkait dengan KJRI untuk
dalam mempromosikan bahasa Indonesia. Pertanyaannya begini, dalam kelas bahasa Indonesia untuk sekolah-sekolah di WA, apakah Pancasila juga diperkenalkan, Pak? Selain belajar bahasa dan budaya Indonesia. Ya, terima kasih. Memang kita sangat mendukung apabila ada sekolah yang memilih untuk menggunakan teks Pancasila sebagai model di mana mereka mempelajari bahasa Indonesia. Nah, memang kita tidak mengharuskan demikian karena ini kan sifatnya sudah terkait dengan ideologi nasional. Dan ini kita ada di satu wilayah yang negara tuan rumah tentunya memiliki konsep nasionalis sendiri. Tapi itu semua kita provide karena kita punya dalam itu yang sifatnya menonjolkan kekhususan keindonesiaan, termasuk adat istiadat, kemudian kearifan lokal dan termasuk kekhususan budaya. Terima kasih Pak Nanda. Bapak Ibu sekiranya ada lagi yang mau bertanya, kalau bersilakan untuk satu orang lagi terakhir untuk bertanya. Mbak Vina mungkin mau bertanya, Mbak Vina? Iya. Ya, itu kan tadi pertanyaan saya. Oh iya benar. Nah, kalau kita dulu kan upacara bendera tiap hari Senin ya. Jadi rasa cinta tanah air harus baca Pancasila tiap Senin tuh kayaknya di brainwash-nya dengan sempurna gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, kayaknya nggak ada upacara rutin lagi ya Pak. Apalagi di WA ini. Sementara kan Pancasila itu ideologi yang bagus gitu. Menurut saya sih emang selain anak Indonesia pun juga perlu diperkenalkan betapa Indonesia punya landasan yang bagus. Jadi lebih bisa ada apa namanya, kalau orang lain juga aja tahu, masa anak-anak Indonesia enggak gitu. Jadi kayak memperkenalkan dari semua sisi gitu, kayak diserang gitu. Oke, biar terbrainwash kayak kita dulu waktu kecil, maksud saya. Baik, terima kasih Mbak Bina. Selain Mbak Bina mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ini menarik ya. Ya, selamat. Bu Bina tadi bilang ya maksudnya dalam konteks yang bagus. Positif ya Pak, positif bukan negatif loh Pak. Betul. Memang yang penting itu penanaman yang bagus kan negatif. Maksudnya yeah. penanaman itu penting kan. Yang bisa kami rekomendasikan ini mungkin reading kits lah yang bisa dimulai sosialisasikan ke aja. Dokumen-dokumen BPU PKI dan PPKI, Panitia Badan Peneliti dan Panitia Persiapan. Dari dalam konstitusi kita yang menulis itu mensesnek pertama kita, Pak Abdul Karim Pringgodito. Itu boleh kayak tujuan. Dan segala dokumen historis dari dinas sejarah, instansi maupun lembaga negara. Itu pasti punya angle-nya dalam melihat proses ini. Kemudian untuk menanamkan patriotisme dan Pancasila juga bisa kita arsip nasional itu harusnya punya kita libatkan juga. Jadi nanti kita coba karena semuanya itu ada di arsip dan arsip itu ada yang tertulis dan foto, ada di pos, Indonesia Photographic Service itu banyak. Kadang-kadang nggak usah baca, melihat fotonya saja kita sudah terduga. Misalnya siapa sih yang berseragam peta itu yang ketika pengibaran bendera pertama itu kan banyak yang bisa diungkapkan. Itu ternyata beliau adalah itu anak kita jual atau kita. Kenapa beliau di sini? Nah, beliau adalah perwira. Baik, terima kasih Pak Nanda, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengakhiri diskusi ini. Terima kasih atas perhatiannya selama diskusi ini boleh berjalan dengan baik. Tentunya kita jika membahas Pancasila memerlukan waktu yang 75 tahun. Ini perjalanan bangsa sebenarnya. 1 jam kayaknya tidak cukup. Ya, terima kasih Pak Nanda dan Bapak Ibu sekalian. Kita tutup diskusi ini. Sekali lagi kami mohon perkenan Ibu Konjen untuk menutup rangkaian acara ini. Kami masih tetap di depan, Ibu Konjen silakan bergabung di sini. Soalnya kami menjaga distance, jadi harus saya perhatikan juga ini. Terima kasih Pak Bumi untuk sebagai moderator ya, sekaligus ya. Saya juga sebagai narasumber, Pak Ridwan, Mbak Nina, terus
terutama tamu kecil kita ya, Claire ya, tadi sudah menyampaikan semua pandangannya, bagaimana mereka nilai-nilai yang mereka anggap perlu untuk terus dijaga ya, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya senang punya hati, ini semua bisa kita lakukan pada hari ini, meskipun dalam suasana COVID yang harus membuat kita berjarak ya, bahkan dengan memanfaatkan media seperti ini. Tapi saya melihat ini sangat positif juga. Ternyata bagaimanapun kita bisa melaksanakannya, bahkan Bapak Ibu tidak perlu rame-rame datang ke sini sehingga menyulitkan untuk parkir dan sebagainya. Ini juga satu yang menarik juga sebenarnya. Jadi saya sangat senang. Mungkin nanti kita harapkan kita buat lagi diskusi-diskusi lanjutan dengan topik yang menjadi kepentingan kita bersama ya, Pak Nanda ya, dan Bapak Ibu sekalian. Kami juga terbuka untuk Bapak Ibu menyampaikannya, ya, sehingga apapun mengenai kondisi negara kita, baik bagaimana ke arah yang lebih baik lagi, dan terutama bagaimana kita memberikan kontribusi untuk mengisi pembangunan di negara kita dari perspektif masing-masing di sini dengan kemampuan masing-masing. Tentunya ini sangat-sangat banyak yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita. Jadi saya senang sekali tadi sudah banyak sekali disampaikan oleh para narasumber, tentunya sudah cukup mendalam ya, semua para ahlinya di sini ada Pak Ridwan, Pak Nanda, Mbak Nina, dan juga Mas Domi. Mas Domi ini masih baru datang tentunya nih. Beliau dari asal Papua ya, Mas Domi ya. Kakak, katanya mereka kakak ya, bukan Mas, karena kakak Domi, ya. Kita senang sekali ya. Jadi intinya itu tadi nilai-nilai yang harus kita laksanakan itu mengenai Pancasila adalah jangan menjadikan Pancasila itu sebagai suatu keharusan, ya Pak Nanda ya, tapi sesuatu yang perlu, yang sangat hakiki yang menjadi bagian dari hidup kita sendiri. Kalau yang namanya harus itu, yang namanya wajib itu bisa terpaksa. Tapi ternyata nilai Pancasila sangat penting bagi Indonesia, dan ini yang menjadi ciri khas Indonesia, di mana di situ tergandung gotong royong, tolong menolong, saling menghargai, dan tentunya juga saling toleransi. Jadi semuanya nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari saya kira sangat penting sekali. Ini yang kami lakukan untuk terus mengingatkan Bapak Ibu sekalian dan kita sekalian, kami juga di sini tentunya ya, untuk terus menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara khusus tadi juga kami mengajak Claire. Yang kami ingin sampaikan di sini juga tentunya, Claire ini salah satu contoh anak Indonesia yang sangat perhatian dan sangat mau tahu gitu mengenai Pancasila ini, dan dia sudah melihat itu adalah a good foundation katanya. Nah ini juga kami himbau untuk kita para orang tua mengajarkan nilai-nilai Pancasila ini dari kecil, meskipun mereka jauh dari tanah air. Dan itu peran kita sebagai orang tua saya kira sangat penting untuk membentuk mereka sebagai generasi yang cinta Indonesia dan generasi yang sangat positif melaksanakan Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi Pancasila untuk kita semua, Pancasila menyatukannya, karena Pancasila. Terakhir sekarang, semua harus ikut ya, kita mau nyanyi. Kalau ini, Kakak mau nyanyi apa kita Kakak Doni? Baik Bapak Ibu, mengakhiri diskusi kita oleh hari ini, kita akan memandangkan bersama lagu Garuda Pancasila. Semua nyanyi ya? Ya. Bapak Ibu yang bisa berdiri silakan. Kalau tidak, silakan menyesuaikan dengan kondisi setempat. Ya. Yesus
Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu, makasih Pak. Terima kasih. Sampai jumpa semua. Terima kasih semua. Selamat Hari Pancasila. Selamat Pancasila. Thank you. Selamat Hari Pancasila, Ibu.